Orang Yahudi dulu itu kalau puasanya cuman 1 hari saja, pas tanggal 10 saja. Maka kata Nabi, khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi, sumu yauman qablahu yauman ba'dahu. Puasa 1 hari sebelumnya dan sehari setelahnya. Puasa sebelumnya tanggal 9. Tanggal 9 itu bahasa Arabnya tis'a, disebut dengan tasu'a. Tanggal 10 itu asyarah, 10, disebut dengan asyura. Maka afdal 9, 10, 11, 3 hari afdal. Tapi kalau tidak sanggup 9, 10 saja. Gimana Pak Ustadz kalau saya tanggal 10 saja? Ya nggak apa-apa. Tapi sama-sama dengan Yahudi. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, lalu kemudian Nabi melihat di sana ada orang Yahudi yang sedang berpuasa. Gimana ceritanya orang Yahudi itu bisa sampai di Madinah? Karena dulu pusat peradaban Yahudi itu berada di Palestina. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Nabi Yakub, Nabi Ishak. Nabi Ibrahim punya anak laki-laki nama Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub itu punya nama lain yaitu Israel. Maka anak cucu keturunan Yakub disebut dengan Bani Israel. Dan mereka punya peradaban di Palestina. Kemudian datang serangan dari Babilonia, bukan Bangka Belitung. Datang serangan dari Babel, Raja Nebukadnezar. Maka hancur leburlah kerajaan Israel ini, dan sebagiannya lari pontang-panting sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah, sampai ke kota Al-Madinah. Begitu ceritanya bagaimana orang dari Israel bisa ke Madinah. Lalu kemudian di Madinah ini mereka membuat beberapa komunitas. Di antara komunitas yang besar Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Dan ajibnya, tempat-tempat yang mereka kuasai dulu sekarang di Madinah itu menjadi tempat tanah yang paling subur, kebun korma. Itu menunjukkan mereka punya kecerdasan yang luar biasa untuk memilih mana lapak tanah tempat bertanam korma. Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Ada satu lagi Khaybar. Lalu kemudian ketika Nabi dan sahabat sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi melihat mereka sedang melaksanakan puasa. Nabi bertanya, "Mahadza? Ada apa ini? Kok kalian tidak makan, tidak minum?" Waktu itu puasa Ramadan belum ada, karena puasa Ramadan baru diwajibkan tahun kedua setelah Nabi di Madinah. Nabi bertanya, "Ini ada apa? Kenapa kalian puasa hari ini?" Mereka menjawab, "Hadza yaumun salihun." Ini hari yang baik. Najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan hari ini Allah menenggelamkan Fir'aun. Maka mereka melaksanakan puasa syukran lillah, sebagai ungkapan syukur kepada Allah karena Allah sudah menenggelamkan orang yang zalim dan menyelamatkan orang yang saleh. Apa pelajaran dari sini? Bahwa ketika dalam keadaan sulit sekalipun, ibadah tidak boleh tinggal. Ini kan ceritanya baru hijrah, meninggalkan kampung halaman, tinggal keluarga, tinggal harta benda, menempuh jalan yang panjang 8 hari 8 malam naik onta. Waktu itu dalam kesulitan ekonomi, sedang krisis, tapi tetap beribadah. Ini sekarang banyak orang, sebenarnya saya mau puasa nih Pak Ustadz, mau beribadah. Terus kenapa nggak puasa? Hati saya sedang galau. Justru sedang susah itulah kita banyak-banyak beribadah. Karena Allah berjanji, "Falyabudu rabb hadzal bait." Banyak-banyaklah kamu beribadah kepada Allah. Kalau kamu banyak beribadah, Allah berjanji dua. At'amahum min ju'. Kalau kamu lapar, kamu dikasih makan. Wa amanahum min khauf. Kalau kamu ada rasa takut, rasa cemas, rasa ngeri, maka Allah akan ganti ketakutan kamu itu dengan amanahum, rasa aman, rasa tentram. Maka rasa cemas terhadap COVID-19, rasa khawatir terhadap virus tidak bisa ditenangkan oleh masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Tapi yang bisa menenangkannya adalah
dengan banyak-banyak beribadah dalam kurung tetap jaga syarat dan ketentuan berlaku. Makanya saya tetap juga menjaga itu. Nah, lalu kemudian Nabi SAW wa amara bisiyamihi, memerintahkan sahabat untuk melaksanakan puasa, tapi puasanya bukan wajib, sunnah. Tapi kata Nabi, bedakan dengan orang Yahudi, khaliful Yahud. Banyak sekali hadis tentang khaliful Yahud. Khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Bagaimana cara membedakannya dengan orang Yahudi? Kata Nabi, uqsus syarib, pendekkan kumis kamu. Wa'ful liha, biarkan jenggot kamu. Kumis kamu potong, jenggot kamu biarkan. Konteksnya itu apa? Membedakan diri dengan Yahudi supaya nggak sama. Dan sampai sekarang rabi-rabi, pendeta Yahudi itu disebut rabi, tempat ibadahnya namanya sinagog. Rabi-rabi Yahudi itu bisa dilihat, jenggotnya panjang, kumisnya panjang, dan apa namanya ini? Bukan jambang. Kalau jambang yang tumbuh di sini, ini yang rambut di samping ini, dibiarkan panjang. Terserahlah apa namanya, pokoknya rambut tumbuh di samping. Pakai topi cowboy, rabi-rabi. Kata Nabi SAW, khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Lalu kemudian orang Yahudi dulu itu kalau puasanya cuman 1 hari saja, pas tanggal 10 saja. Maka kata Nabi, khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi, sumu yauman qablahu yauman ba'dahu, puasa 1 hari sebelumnya dan sehari setelahnya. Puasa sebelumnya tanggal 9. Tanggal 9 itu bahasa Arabnya tis'a, disebut dengan tasu'a. Tanggal 10 itu asyarah, 10, disebut dengan asyura. Maka afdal 9, 10, 11, 3 hari afdal. Tapi kalau tidak sanggup 9, 10 saja. Gimana Pak Ustadz kalau saya tanggal 10 saja? Ya nggak apa-apa. Tapi sama-sama dengan Yahudi sudah melaksanakan puasa. Perintah membedakan diri itu anjuran. Anda tidak bisa juga. Tanggal 10 pun nggak bisa juga, banyak ibadah yang lain. Bisa sedekah, bisa tasbih, bisa sholawat, bisa zikir. Jangan membatasi kebaikan hanya dengan 1 pintu saja. Sama seperti musola kita, banyak pintu. Bahkan bingung saya mana pintu, mana jendela. Bisa dipakai semuanya untuk masuk. Udkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuklah kamu dalam kebaikan itu dari pintu-pintu yang banyak. Jangan batasi hanya dari pintu puasa saja. Ibu yang sedang hamil, mengandung, menyusukan anak, lalu kemudian orang tua renta yang sakit, mah akut, nggak bisa puasa, jangan bersedih hati. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Allah menetapkan ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan 12 bulan. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi terpisah, salasun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tapi ada satu yang terpisah, ma baina Jumada wa Sya'ban, dia terletak antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, itulah dia bulan Rajab. Dibuat pisah jauh supaya kita ada stasiun-stasiun. Kita ini sama seperti perjalanan panjang. Ada saatnya kita berhenti di sebuah stasiun, buang air kecil, lalu kemudian menggerak-gerakkan tubuh supaya nggak ngantuk, lalu kemudian minum. Setelah itu lanjutkan lagi perjalanan. Jadi perjalanan panjang kita ini lelah, kita rehat sejenak, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Lalu kemudian setelah itu nanti panjang lagi, berhenti Rajab. Dari satu sholat ke satu sholat, itu juga stasiun. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Minal jum'ati ilal jum'ah, satu Jumat ke Jumat berikutnya, itu juga stasiun. Ramadan ila Ramadan, dan satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu juga stasiun. Untuk apa Allah buat ada stasiun-stasiun ini? Mukaffiratun lima bainahuma, untuk menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, supaya kita fresh. Setelah hari Jumat, fresh. Setelah sholat, fresh. Kalau kamu punya rumah, di depan rumahmu ada sungai, lalu kamu mandi di sungai itu 5 kali sehari, apakah masih ada noda yang melekat? Kata Nabi. Sahabat menjawab,
Tidak ada ya Rasulullah. Bagi kita yang tinggal di Indonesia, mudah membayangkan punya rumah di pinggir sungai. Tapi di Madinah, kering kerontang. Bagaimana kalau kamu berada di tepi sungai, di depan rumahmu ada sungai, kamu mandi 1 hari 5 kali. Mandi subuh, mandi zuhur, mandi asar, mandi maghrib, mandi isya. Ditambah lagi mandi duha, mandi tahajud, mandi witir, mandi qabliyah, mandi wa'adiyah. Apakah mungkin ada lagi yang tersisa, melekat? Tidak ada ya Rasulullah. Maka kita merasa fresh. Kita ini orang yang banyak silap, banyak dosa, banyak salah. Begitu air kita masukkan ke mulut, kumur-kumur, fresh. Begitu air kita sapu, kita siramkan ke wajah, fresh mata. Begitu air kita siramkan ke tangan, fresh tangan. Begitu air kita usapkan ke kepala, ke telinga, fresh otak dan pikiran. Keluar dosa-dosa sampai dari lubang telinga. Begitu air kita siramkan ke kaki, fresh kaki. Kita segar. Secara fisik segar karena air. Orang yang tidak Islam sekalipun di rumah-rumah makan itu ada wastafel. Lalu kemudian dia cuci tangan, dia kata dia segar. Dulu kita selalu cuci tangan, setelah itu baru makan. Sekarang bolak-balik cuci tangan, nggak makan. Sekarang orang baru tahu bagaimana itu mukjizat cuci tangan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu sudah mengajarkan kita tentang itu semua. Jadi dengan adanya apa yang sedang kita hadapi ini, semakin memperkuat keyakinan kita bahwa Muhammad SAW bukan manusia biasa, tapi dia adalah, dibacakan dalam surat Al-Kahfi ayat 110, di ujung-ujung tadi dikatakan imam kita Ananda Qori kita membacakan ayat Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah ya Muhammad, aku basyarum mithlukum, aku manusia sama seperti kamu. Apa beda kamu dengan aku? Yuha ilayya, aku dapat wahyu, kamu enggak. Aku dapat wahyu, kamu enggak. Komplain ibu-ibu satu jamaah, saya juga dapat wahyu Pak Ustaz. Rupanya nama suaminya Pak Wahyu. Ana basyarum mislukum, aku manusia sama seperti kamu. Bedanya apa? Yuha ilayya, aku dapat wahyu, kamu tidak. Yang terlintas di pikiranmu belum tentu wahyu. Bisa jadi dia hanya lintasan pikiran semata. Tapi Nabi Muhammad SAW jelas Jibril datang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Oleh sebab itu maka segala permasalahan hidup di dunia sudah dibuatkan acuannya, itulah dia wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan Nabi Muhammad SAW, didengar oleh sahabat, dibaca oleh sahabat, didengar oleh tabi'in, dibaca oleh tabi'in, didengar oleh tabi'in, sampailah ke generasi guru-guru, sampailah ke murid dari guru-guru itu, santri-santri, dibaca oleh imam kita tadi dan kita mendengarnya. Bacaan yang sama dibaca oleh Nabi malam Jumat surat Al-Kahfi, itu juga yang dibaca oleh ananda kita tadi.